Deklarasi dukung Gibran Rakabuming Raka maju di kontestasi 2024 kini kian ramai. Padahal langkah putra sulung Presiden Joko Widodo itu masih terhalang aturan batas usia minimal Capres dan Cawapres. Bila mana aturan Mahkamah Konstitusi diketuk dan Gibran bisa melenggang maju, pemirsa, seberapa besar kans Gibran untuk maju di bursa Cawapres? Ibarat genderang belum ditabuh, namun perang sudah diserukan. Belum juga palu Mahkamah Konstitusi diketuk, sejumlah relawan sudah mendeklarasikan dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka. Adalah relawan yang menamakan dirinya Beta Gibran, mendeklarasikan putra sulung Presiden Joko Widodo yang saat ini tengah menjabat sebagai wali kota Solo itu untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Beta Gibran mengklaim kaum muda membutuhkan sosok pemimpin milenial yang bisa merangkul dan menyerap aspirasi. Saya kira momentum pemilu tahun 2024 ini menjadi momentum bagi anak muda untuk tampil menjadi pemimpin di Republik ini. Saya kira itu sebagai prolog dari kami terkait dengan figurnya siapa. Tadi sudah saya sampaikan bahwa figur yang tepat untuk mewakili generasi milenial dan generasi Gen Z untuk tampil dalam pemilu 2024 adalah figur Mas Gibran sebagai calon wakil presiden. Tak hanya Beta Gibran, sejumlah pemuda yang tergabung dalam relawan Gerakan Gibran Kemenangan atau Gebrakan pun tak mau kalah. Seolah mengamini Beta Gibran, Gebrakan pun menilai Gibran sebagai sosok yang pantas mewakili anak muda. Yang jelas Gebrakan kita arahkan untuk mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi pemimpin nasional. Maksudnya cawapres dari mana? Dari Ganjar atau dari siapa? Kalau itu kita hanya fokus di Mas Gibrannya ya. Untuk masalah itu kan domainnya partai politik. Jadi kita di sini sebagai relawan hanya murni untuk bagaimana mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka dan mensosialisasikan prestasi-prestasi beliau sebagai seorang pemuda, representasi seorang pemuda yang berprestasi di Indonesia ini. Peluang Gibran maju di bursa Pilpres terbuka lebar usai aturan usia minimal Capres-Cawapres digugat ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan berisi perubahan syarat usia minimal Cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Jika MK mengabulkan gugatan tersebut, praktis karpet merah tergelar untuk putra sulung Presiden Joko Widodo itu. PDI Perjuangan pun disebut-sebut tak keberatan bila Gibran masuk dalam kandidat Bacawa Pres mendampingi Baca Pres mereka Ganjar Pranowo. Apalagi sejumlah jajak pendapat menyebut popularitas dan elektabilitas Gibran tak bisa dipandang sebelah mata. Kita mencermati hal tersebut, jadi ya kalau memang kemudian di MK-nya kemudian disetujui untuk ada calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Kalau PDIP menggandengkan Pak Ganjar dengan Gibran, maka secara basis pemilih loyalnya relatif tidak mengalami perkembangan signifikan. Karena dua-duanya basisnya adalah Jawa Tengah, dua-duanya juga berada di kandang PDIP sendiri. Kendati demikian, PDIP nampaknya bukan harga mati untuk Gibran. Partai Gerindra disebut-sebut juga punya niat meminang Gibran untuk dipasangkan dengan Baca Pres mereka, Prabowo Subianto. Pak Wali, Mas Wali Gibran adalah sosok anak muda yang sangat menonjol. Di usia yang muda, beliau sudah menunjukkan kepemimpinan yang matang. Prestasinya signifikan, bagus, berhasil menang di Wali Kota Solo dan ketika memimpin menunjukkan kinerja yang luar biasa. Keseharian beliau juga bagus, ya, menjadi menonjol, menyampaikan pikiran-pikirannya melalui media sosial dengan baik dan menjadi ikon
anak muda saat ini. Itu sosok Mas Gibran di mata kami Partai Gerindra. Lantas seberapa besar kans Gibran melaju di Bursa Pilpres 2024? Tim TV One mengabarkan. Mahkamah Konstitusi belum juga mengetukkan palu untuk menyetujui perubahan batas usia capres dan cawapres. Meski demikian, dukungan untuk Gibran Rakabuming Raka agar maju di pemilu presiden 2024 terus bergemuruh. Satu persatu, komunitas pemuda atau elemen masyarakat mendeklarasikan dukungannya untuk Gibran agar maju sebagai cawapres. Akankah dukungan ini terus bergemuruh? Lantas, seberapa besar peluang Gibran agar bisa menjadi pemenang di Pilpres 2024 pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber, yaitu ada relawan Gibran yang merupakan Ketua Umum Beta Gibran, yaitu ada Bang Toedi Ginting hadir bersama kami. Selamat sore Bang Toedi. Selamat sore. Kemudian juga bergabung bersama kami saat ini dari DPP PDI Perjuangan, yaitu ada Pak Nur Syiwan Sujono dan juga ada pakar politik yaitu ada Mas Hanta Yuda. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya, pertama saya ingin saya ingin ke Bang Toedi dulu. Judicial review batas usia capres cawapres ini belum disetujui MK. Kok sudah dorong maju Gibran Rakabuming Raka ini untuk jadi cawapres 2024? Ada 3 alasan kami dari Beta Gibran mengusulkan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden. Yang pertama itu alasan historis. Kita sama-sama tahu bahwa bangsa ini dimerdekakan oleh pemuda. Dan yang kedua, pada saat itu Bung Karno pada mendirikan PNI umur 26 tahun, Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pada umur 36 tahun, dan Panglima TNI pada saat itu TKR, Tentara Keamanan Rakyat, Sudirman, umur 29 tahun. Apalagi di pemilu 2024 kali ini, jumlah pemilih terbesar adalah dari kalangan muda sebesar 56,45%. Jadi sudah saatnya ada figur milenial atau Gen Z yang mewakili tampil sebagai calon wakil presiden. Itu alasan historisnya. Alasan kedua, faktor kepemimpinan. Kepemimpinan Mas Gibran ini kita lihat di Solo, beliau sangat tegas untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik untuk masyarakat. Contohnya pada saat ada pungli, beliau langsung memecat oknum aparat yang melakukan pungli, bahkan langsung juga mengembalikan uang itu kepada korban. Yang menarik lagi, Mas Gibran ini meskipun beliau menjadi wali kota Solo, anak presiden, justru kekuasaan itu tidak menjadikan beliau arogan dan lupa pada rakyat. Malah sebaliknya, beliau semakin down to earth, semakin santun dan semakin merakyat. Bahkan pada saat beliau dibully, dibilang anak ingusan, begitu. Justru Mas Gibran semakin kuat dan matang. Bahkan dukungan beliau kepada beliau untuk maju sebagai calon wakil presiden semakin mengembar dari seluruh Nusantara. Faktor yang ketiga adalah alasan prestasi. Kita sama-sama tahu bahwa prestasi Mas Gibran di Solo sangat luar biasa. Solo menjadi kota paling toleran di Indonesia. Semua hari-hari besar keagamaan itu bisa dilaksanakan, bisa dirayakan di balai kota Solo. Yang berikutnya adalah angka kemiskinan di Solo di saat pandemi kemarin di tahun 2022 itu sebesar 6,25%. Jauh di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional. Yang berikutnya, selama kepemimpinan Mas Gibran di Solo, Solo juga dijadikan sebagai destinasi wisata terbaik. Contohnya adalah Masjid Sheikh Said. Hari ini rata-rata pengunjungnya Masjid Sheikh Said itu 4.000 orang per hari. Itu data dan bukti yang dipegang oleh relawan. Tapi cawapresnya idealnya kalau dari pemantauan relawan Beta Gibran ini, cawapresnya siapa? Kan harus ada pendampingnya nih. Siapa? Cawapresnya Prabowo, Ganjar, atau Anies? Sedari awal memang Beta Gibran ini kita diskusikan dengan teman-teman, memang kita hanya fokus kepada Mas Gibran sebagai calon wakil presiden untuk merepresentasikan kelompok milenial dan Z. Persoalan nanti apakah nanti Mas Gibran berpasangan dengan siapa, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Gibran. Oke, jadi belum tahu nih ya mau dukung ke siapa. Ya. Oke, sekarang kita mau menuju ke PDIP terlebih dahulu. Nah, PDIP melihat soal besarnya antusiasme dari sejumlah elemen masyarakat mengajukan Gibran sebagai calon wakil presiden, menangkapnya gimana? Apakah akan mungkin difasilitasi bersama Ganjar kalau memang nanti MK sudah ketuk palu, atau mungkin ada opsi lain dari PDIP? Bang Nur Syiwan. Ya, ini aspirasi kan harus diterima, harus dicatat, dan itu hal yang sangat baik. Siapapun mengemukakan pendapatnya, untuk siapapun juga boleh. Jadi tadi seperti baru saja selesai kami
melakukan pertemuan kerjasama dengan Hanura, kita juga membahas berbagai masukan dan pendapat berkaitan dengan pendapat dari para relawan, dan itu semua tentu akan kita menjadi masukan dan pendapat yang utama bagi kita. Siapapun akan kita terima pendapat-pendapat tersebut, dan nanti pada saatnya tentu akan menjadi evaluasi di dalam Ibu Ketua Umum akan mengambil keputusannya kelak. Tapi Bang Nus, kalau sejauh ini kalau dari PDI Perjuangan apakah akan melepas begitu saja meskipun ini dikembalikan ke Gibran Rakabuming Raka sendiri? Atau karena sebagai kader partai harus tunduk dan taat dengan ADART PDI Perjuangan? Tidak ada yang salah. Jadi saya tadi katakan bahwa masukan atau katakanlah pendapat kelompok masyarakat yang mendukung siapapun itu kan baik-baik saja, dan itu tidak bisa juga kita langsung mengambil kesimpulan hanya satu-satunya atau dua atau tiga. Nanti tentu melewati berbagai pertimbangan, melewati berbagai data-data dan masukan-masukan dari berbagai pihak yang itu menjadi evaluasi dan analisa bagi Ibu Ketua Umum untuk mengambil keputusannya kelak. Ya, tapi di internal PDIP sendiri saat ini, apakah nama Gibran ini diperhitungkan meskipun sekarang masih terganjal dengan undang-undang? Apakah nama Gibran ini sempat diperbincangkan di internal, Pak Nus? Ya, kalau Mas Gibran itu kan kadernya PDI Perjuangan. Jadi pertanyaannya dan pembahasannya ini agak aneh. Jadi pertanyaannya apakah menjadi pertimbangan? Ya tentu kalau misalnya itu keluarganya sendiri itu tentu ya menjadi perhatian, menjadi pertimbangan. Nanti suatu ketika kelak pada saatnya tentu berbagai pertimbangan itu akan menjadi proses yang akan kita ikuti pada saatnya. Baik Pak Nus, kita ke Mas Hanta Yuda, apa sebenarnya yang terjadi? Banyaknya dukungan terhadap kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres. Bagaimana Anda membaca peta perpolitikan dinamika ke depan ini, Mas Hanta Yuda? Mas Andro, jadi melihat faktor Mas Gibran ini saya kira suara saya feedback ya. Silakan Mas, masih jadi, terdengar jelas. Ya, kalau ya, nah Gibran ini saya kira tidak bisa lepas dari ini ya, faktor di mana tidak sepenuhnya dari faktor Gibrannya, tapi lebih besar pada faktor Pak Jokowinya. Mengapa faktor Pak Jokowinya penting? Saya nanti tadi Bung Widi mengatakan ada faktor prestasi, oke, secara historis ada karena kematangan beliau sosok muda, ya. Tapi peta hari ini kita tahu di mana Pilpres peta kompetisi elektoralnya sangat kompetitif, kemudian itu juga jaraknya sangat tipis, sehingga mereka membutuhkan cawapres yang kuat. Satu sisi itu petanya. Nah, di sisi yang lain, kita tahu bahwa posisi Pak Jokowi hari ini memiliki tingkat kepuasan atau approval rating yang relatif sangat tinggi, kisaran 75 sampai 80%. Itu artinya potensi elektoralnya sangat besar dialihkan dukungan akan mendukung ke salah satu capres. Itu satu. Yang kedua, kita akui juga Pak Jokowi memenangkan Pilpres 2 kali. Sebelumnya, Pilkada DKI dan juga Solo, memiliki mesin-mesin politik di luar partai politik atau relawan yang relatif juga kuat, dan itu bisa menjadi potensi kekuatan politik juga. Dan yang ketiga, kita tahu Pak Jokowi adalah presiden yang sedang menjabat,
tentu panglima tertinggi dari semua instrumen-instrumen kekuasaan dalam arti yang mengendalikan seluruh fitur-fitur kekuasaan di mana saatnya Pilpres berlangsung Februari mendatang, beliau sedang menjadi presiden. Sehingga posisinya seksi, memiliki pengaruh secara langsung atau tidak langsung dalam dinamika politik elektoral. Nah, dengan 3 faktor inilah menyebabkan Jokowi effect atau efek Jokowi menjadi penting bagi para capres dan koalisi berebut mendapatkan insentif secara elektoral. Dan realitasnya Pak Jokowi kan tidak bisa maju. Dan saat ini yang bisa Andrew, yang bisa merepresentasikan sosok Pak Jokowi paling kuat adalah Mas Gibran. Meskipun ada nama Pak Erick Thohir dianggap menteri yang dekat dengan Pak Jokowi, ada figur-figur yang lainnya. Tapi kalau disebut Mas Gibran, ya adalah yang paling merepresentasikan Pak Jokowi. Itulah yang menyebabkan partai-partai, capres-capres mempertimbangkan, semua blok politik mempertimbangkan Gibran menjadi cawapres mereka. Nah, di saat yang sama kita tahu juga misalnya yang disebut-sebut di Pak Prabowo, di sana juga sangat kencang dinamikanya, ada dari Golkar menginginkan ketua umumnya, PKB menginginkan ketua umumnya dan lain sebagainya, sehingga Gibran bisa jadi dianggap sebagai jalan tengah, titik tengah kompromi yang saya kira menjadi alternatif untuk menjadi titik negosiasi. Tetapi ini kan belum tentu, rutenya belum tentu. Menunggu judicial review dulu, JR di MK, belum tentu. Kalaupun misalnya tidak dimenangkan oleh MK, tidak dikabulkan, berarti kan tidak relevan kita bicara Mas Gibran. Tapi kalau misalnya katakan ini potensi besar dimenangkan MK, juga belum otomatis pasti didukung Pak Jokowi. Faktor kedua yang menentukan tombol Mas Gibran ini kan maju menjadi cawapres siapa, atau maju atau tidak menjadi cawapres, akan dikalkulasi. Dengan pengalamannya Pak Jokowi kan melihat kalkulasi kemenangan dan seterusnya, faktor-faktor positif yang disebutkan tadi, ya, tapi ada faktor yang bisa negatif, misalnya isu politik dinasti, soal masih terlalu muda pengalaman, itu akan menjadi pertimbangan potensi kemenangan. Nah, faktor Pak Jokowi maju atau tidak, saya kira akan menjadi rute kedua. Dan yang ketiga adalah penerimaan. Kalau yang ketiga ini penerimaan di partai koalisi relatif mudah, menurut saya ya, karena jalan tengah tadi. Jadi itu judicial review. Yang kedua adalah Pak Jokowi sendiri terkait dengan Mas Gibran serius akan maju atau tidak. Dan akan menjadi cawapres siapa, saya kira dia termasuk figur yang seksi ya, Mas Gibran ini, baik di blok politiknya Pak Prabowo, terutama bahkan dipertimbangkan oleh Mas Ganjar maupun Mas Anies sendiri, saya kira. Begitu, Andrew dan Tisa. Oke, baik. Nanti saat ini kita masih belum tahu nih, kalau nanti MK mengeluarkan ketuk palunya bisa maju begitu berdasarkan usia, mungkin akan ada peluangnya. Tapi kalau enggak ya memang enggak relevan gitu. Tapi kita ingin tahu, kalau dilihat mungkinlah dari segi gesturnya, kita tahu bahwa Gibran bagian dari PDIP, kader PDIP. Tapi kalau dilihat dari segi kenyamanannya, kira-kira yang bersangkutan ini akan memilih berpasangan dengan siapa jika ada kesempatan. Tapi nanti dijawab ya Mas Hanta Ujudaya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.